Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mewawancarai Kakak sebagai salah satu pegawai di suatu instansi. Itu merupakan proyek saya dalam mata kuliah komunikasi interpersonal, di mana nanti nilai tersebut akan di-upload di YouTube dan akan di-review oleh dosen saya. Baik. Wawancara ini berlangsung kurang lebih selama 20 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama dan disilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada saya. Boleh Kakak untuk perkenalkan diri Kakak sebagai apa dan kerja di mana? Nama saya Yaya, saya bekerja di instansi MTS Negeri 4 Cilacap sebagai staf administrasi. Kakaknya sendiri bekerja di MTS Negeri 4 Cilacap itu sudah berapa lama? Sudah 1 tahun 11 bulan. Berarti dari tahun kemarin. Betul sekali. Apa tugas utama Kakak di dalam instansi tersebut? Tugas utama saya salah satunya yang paling penting itu mengurus administrasi, terutama dalam membuat rekapan sumbangan untuk kelas 7, 8, 9, membuat laporan kas monitoring, lalu ada juga membantu seperti rapat dinas, rapat dan yang lain-lain. Lalu ada pula membuat laporan keuangan. Biasanya kegiatan kerja Kakak dimulai dari jam berapa dan selesainya itu jam berapa? Untuk hari Senin sampai Kamis itu jam 7 sampai dengan jam setengah 3. Kalau Jumat itu berbeda, dari jam 7 sampai dengan jam setengah 12. Dan kalau Sabtu itu jam 7 sampai jam 3. Apa saja kegiatan Kakak di hari-hari biasa bekerja itu di luar event? Ada suatu event gitu di luar itu? Iya, ada. Kegiatan sehari-harinya itu dari pagi itu biasanya membuat rekapan harian. Rekapan harian yang biasanya itu dirangkum dari hari kemarin, lalu menyelesaikan rekapitulasi sumbangan juga. Terus ada pula di minggu-minggu tertentu atau setiap bulan sekali itu melakukan rapat, dan ada beberapa event yang biasanya dilakukan di hari Sabtu seperti kokurikuler, terus ekstrakurikuler dan lain-lain. Ya. Saya ingin bertanya, untuk sumbangan itu tuh fungsinya itu buat apa, Kak? Untuk membantu berjalannya kegiatan madrasah begitu ya, karena dari Kemenak itu ada dana BOS, tapi hanya sedikit berbeda dengan Kemendikbud. Jadi kita tetap membutuhkan sumbangan yang sudah dirapatkan dengan komite seperti rapat pleno begitu. Oh iya. Apakah pekerjaan di MTS Negeri 4 Cilacap lebih banyak dilakukan secara individu atau kerjasama? Keduanya seimbang. Ada beberapa yang diselesaikan secara individu, seperti tugas keuangan masing-masing itu individu. Tapi apabila ada event seperti kepanitiaan atau contohnya panitia perpisahan seperti itu dilakukan secara bersama-sama. Untuk kakaknya sendiri itu berarti di TU kan ya? Betul. Itu di situ tuh ada berapa orang, Kak? Kalau saya itu masuknya ke komite karena saya itu bagian staf administrasinya. Iya. Jadi di ruangan hanya ada 2 orang. 2 orang berarti itu. Betul. Bagaimana suasana lingkungan kerja di MTS Negeri 4 Cilacap? Suasananya cukup baik dan kekeluargaan, harmonis juga karena saling menghargai satu sama lain.
bertanya itu sekolah di situ tuh muridnya tuh beragama Islam semua, Muslim semua gitu. Iya betul, beragama Islam. Sekolah khusus Muslim gitu. Karena saat pendaftaran murid baru itu ada tes baca Al-Quran. Ada tes baca Al-Qurannya. Betul. Berarti tadi hubungannya itu harmoni seperti itu ya. Apakah ada budaya kerja tertentu yang diterapkan di MTS Negeri 4 Cilacap? Ada, misalnya disiplin waktu, menjaga sopan santun, bekerja sesuai tugas masing-masing, serta menjalin kedekatan beserta kegiatan madrasah itu dilakukan secara bersama-sama supaya harmonis gitu. Ya. Apa tantangan terbesar selama kakaknya itu bekerja di MTS Negeri 4 Cilacap? Tantangannya ada banyak sih, salah satunya dari karakter siswa yang beragam, terus juga manajemen waktu. Kadang itu ada beberapa pekerjaan yang tiba-tiba dadakan seperti itu, seperti apa namanya, rapat yang kadang mendadak dari atasan seperti itu. Terus juga banyak tugas yang harus diselesaikan dengan deadline yang sama. Berarti misal nih, hari ini ada tugas. Sekarang kan hari Jumat. Nah, deadline-nya itu hari Senin besok. Terus besok hari Sabtu kakaknya ada tugas lagi, deadline-nya itu sama. Nah, di situ tuh kewalahan nggak? Atau ada yang membantu gitu? Enggak sih, karena enggak kewalahan, karena di hari Sabtunya itu jam kerja lumayan panjang dan kita melakukan kerja sama tim yang baik, jadinya tugas itu pasti akan selesai dengan tepat waktu sebelum deadline, seperti itu. Selama kakak bekerja di MTS Negeri 4 Cilacap, apakah kakak mempunyai kendala dalam pekerjaan? Dan kalau iya, contohnya seperti apa? Kendala dalam pekerjaan, ada salah satu contoh seperti karakter murid masing-masing ya. Kadang ada beberapa anak atau wali murid yang kurang paham terkait dengan sumbangan yang sudah didapatkan di rapat pleno. Itu mungkin bertanya atau bahkan kadang langsung mempostingnya di sosial media, dan itu menjadi evaluasi kita sih untuk bagaimana dengan menjelaskan dengan baik, padahal hal itu sudah dirapatkan secara jelas di rapat pleno. Ibaratnya itu sudah sesuai dengan keputusan wali murid dan komite seperti itu. Jadi kita harus mengulangi kembali penjelasan tersebut supaya wali muridnya paham. Berarti harus menjelaskan ulang kepada wali murid tersebut. Iya, betul. Dan semisal ketika wali murid tersebut mengupload hal tersebut ke media sosial, itu kan menimbulkan kontroversi. Itu untuk mengatasinya itu bagaimana tuh, Pak? Kita tidak perlu apa namanya ya, panas dengan berita tersebut, ibaratnya tidak usah menanggapi karena semua hal yang di-upload di sosial media itu belum tentu benar. Karena apa ya, di sosial media itu semua kalangan bisa menguploadnya ya. Jadinya kita harus bisa memilih baik dengan berita yang di-upload. Lalu untuk penyelesaian masalahnya kita bisa melakukan rapat dengan kepala dan komite untuk menindaklanjuti ke tindakan lanjutnya. Menurut kakak, kemampuan apa yang paling dibutuhkan untuk bekerja di instansi pendidikan? Kemampuan yang paling penting karena saya sebagai staf administrasi adalah komunikasi, karena saya itu pihak yang langsung berkomunikasi dengan anak dan wali murid, jadi kemampuan yang paling penting adalah komunikasi, lalu ada kejujuran dan kedisiplinan. Baik, selanjutnya selama kakak berkarir di MTS Negeri 4 Cilacap tersebut, ada nggak sih momen yang paling berkesan menurut kakak?
Ada momen yang paling berkesan itu ketika saya bisa ikut berpartisipasi ya sama event-event sekolah, terus bisa melihat anak-anak berjuang dalam ajang prestasi maupun non prestasi, apalagi itu dengan dukungan penuh dari madrasah seperti itu. Itu ketika misal ada lomba di luar sekolah, seperti misal antar provinsi seperti itu biayanya dibiayain oleh madrasah atau Betul, pribadi? iya dibiayai oleh madrasah. Berarti wali murid tidak perlu mengeluarkan uang ya? Betul. Dan apa saja pelajaran yang kakak dapatkan dari pekerjaan ini selama tadi kurang lebih berapa? 2 tahun ya? Hampir Iya, 2 tahun? hampir 2 tahun. Saya belajar bahwa bekerja di instansi itu harus sabar ya. Iya. Karena banyak sekali tantangan yang harus dihadapi di dalam dunia pekerjaan. Lalu saya belajar harus lebih giat lagi, lebih bisa menata waktu agar lebih disiplin. Manajemen waktunya harus bagus sih. Ya, apalagi kadang ada wali murid yang nggak paham gitu. Betul sekali. Selanjutnya, apa harapan kakak untuk MTS Negeri 4 Cilacap ke depannya? Saya berharap MTS Negeri 4 Cilacap semakin maju, semakin berkembang dengan baik ke arah kedepannya, terus juga menghasilkan siswa-siswi yang berprestasi dan unggul ya, seperti itu. Oke, ini kita udah hampir selesai nih kak untuk wawancara. Yang terakhir, apa pesan kakaknya untuk orang yang ingin bekerja di instansi pendidikan? Pesannya harus bertanggung jawab ya, Ya. karena itu merupakan pekerjaan yang cukup sulit seperti itu. Lalu untuk jujur karena pekerjaan saya mencakup dengan uang seperti itu ya. Lalu ada apa namanya? Kita harus memiliki sikap yang bertanggung jawab juga karena sebuah pekerjaan itu pasti harus ditekuni dengan baik-baik seperti itu. Oke. Sebelumnya saya terima kasih banyak ya kak. Ya. Kakaknya udah mau diwawancarai oleh saya hari ini. Dan kebetulan ini sudah cukup apa ya? Petang ya kak. Cuacanya udah sekitar jam 6 sore sekarang. Dan semoga pekerjaan kakaknya di MTS Negeri 4 Cilacap selalu lancar dan bermanfaat. Amin. Ya, sama-sama. Terima kasih kak.